Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini, edisi ke-16 April 2023. Sepertinya video ini akan tayang untuk di malam hari ya teman-teman, karena satu dan lain hal waktu ini sudah mepet sekali. Jadi mungkin akan Mas Tulus edit untuk ditayangkan di malam hari. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, walaupun hadirnya telat tapi Mas Tulus tetap akan usahakan ada video-video untuk menemani kalian. Oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Untuk yang sudah sering-sering banget bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang. Untuk yang baru pertama kali nonton, saya ucapkan salam kenal. Supportnya dengan dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, mau nontonnya secara live atau tidak live, Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol like. Oke, kemudian untuk teman-teman yang mau membantu supaya channel ini terus berjalan, teman-teman bisa memanfaatkan fitur super thanks yang ada di sini kalau mau nyawer ya. Kalau misalnya secara live ada tombol live chat, kemudian pojok bagian bawah sebelah kanan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membantu juga tapi tanpa mengeluarkan uang, caranya mudah. Jangan skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Selamat berpuasa untuk saudara-saudaraku yang sedang menjalankan untuk hari ini dalam kondisi apapun. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul untuk segala hutangnya terlunasi, amin. Dan juga Mas Tulus doakan teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk kebutuhan Idul Fitri keluarganya, siapapun jenengan, mau bapak, mau ibu, mau kakak, mau adik, yang sedang jadi tulang punggung keluarga untuk mencukupkan kebutuhan Idul Fitri, Mas Tulus cuma bisa mendoakan semoga Allah kabul segala kebutuhan jenengan selama menjelang Idul Fitri nanti, nggih. Amin ya Allah. Jangan lupa semangat. Keadaan semuanya sama teman-teman, jadi tidak boleh ngeluh. Kalau Allah kabul dicukupkan alhamdulillah, kalau tidak kita juga jangan marah sama Allah, kita jangan nentang sama Allah ya. Jadi kita nikmati, kita syukuri memang segala keadaan seperti ini. Jadi jangan ngeluh, jangan marah dengan keadaan, jangan marah sama Allah ya. Oke, harus selalu semangat pastinya. Karena bukan kita nggak sendiri, ngelihatnya ke bawah ya teman-teman. Kalau yang dikasih rezeki sama Allah bisa lebaran, amin, alhamdulillah. Kalau yang belum juga enggak apa-apa ya. Mas Tulus juga sebetulnya sedih tapi tak nikmati saja ya. Kita sama-sama ya. Aku yang tak pikirin malah adikku. Kemarin tak cek celana lepisnya bolong teman-teman, bengi-bengi tak tangisi. Aduh le, kan Tulus suruh iso kok ke celana lepis. Nanti mudah-mudahan ya kayak gitu. Sama seperti saya, maaf jujur Mas Tulus itu kue-kue nggak punya. Belum beli kue ini sudah hamin berapa? Coba lebaran. Belum beli kue, boro-boro beli baju. Memang saya tidak pernah beli baju. Yang saya pikirkan adik saya tok. Paling nanti Mas Wardi insya Allah kalau Allah kasih rezeki, saya ajak ke pasar beli celana misalnya kayak gitu. Kalau yang lebih-lebih kayaknya aku belum. Kalau untuk saat ini belum kepikiran, tapi mudah-mudahan
segera tercapai ya. Nah sama kan, kenapa Mas Tulus cerita, demi Allah tidak ada maksud untuk ngemis atau ngasih tahu teman-teman kalau kondisi saya nggak bagus, tapi maksudnya di sini adalah teman-teman yang sekarang belum dicukupkan kebutuhannya sama Allah jangan ngeluh ya, karena saya sudah mendekati Hamin mau lebaran aja, saya juga belum punya apa-apa. Kok boro-boro sirup, botol opo yuran duwe ning omah. Jadi harus semangat ya, karena saya juga ndak punya sama kayak sampean. Jadi kita harus bareng-bareng semangat. Gimana caranya biar Allah bisa kasih kabul, harus berusaha. Nah kalau misalnya belum dikasih kabul, ya nggak apa-apa, berarti Allah berkehendaknya kita untuk tidak seperti yang kita harapkan sebelumnya. Nggak apa-apa, pasti Allah punya rencana ya. Jenengan-jenengan yang lagi susah pasti sedang mau diangkat derajatnya sama Allah, saya yakin. Jadi harus semangat, oke? Semangat, jaga kesehatan juga ya. Harus selalu semangat, oke? Amin, semangat selalu buat teman-teman semua ya. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Mas Tulus masih oleng teman-teman hari ini. Mas Tulus masih pengen ngebahas terkait dengan gempa bumi yang beberapa kali terjadi. Ada kemarin di Bandung, terus 15 di Bengkulu katanya juga gempa, Masya Allah. Jadi setelah Bandung, Bengkulu. Dan seperti yang sudah saya baca atau saya prediksi di intuisi-intuisi di balik saya membaca angka, memang maaf, bukan saya merasa saya orang sakti, tapi kebetulan memang ada beberapa yang kebetulan sama. Nah di sini Mas Tulus pengen sedikit cerita, apakah gempa ini masih akan terus terjadi sedangkan kita mau menjelang Idul Fitri. Mas Tulus pengen baca intuisi ini lewat apa yang Mas Tulus rasakan ya, lewat apa yang Mas Tulus rasakan. Karena jujur teman-teman, saya semalaman full ndak bisa tidur jam 8 pagi, bangun-bangun itu jam 10 pagi. Dan sampai sekarang Mas Tulus ndak tidur, malah beres-beres rumah, entes rampung kesorean, nggak mikirin mau buka puasa karena Mas Wardi ndak pulang. Jadi Mas Tulus beli lauk tok. Mungkin nanti kalau sudah selesai aku masak, tapi masak buat sahur bukan buat buka. Karena kalau untuk buka puasa alhamdulillah tadi Mbak Tika nganterin teh kampung, ada yang nganterin ini, alhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak yang bisa sangat-sangat baik sama saya ya teman-teman ya. Jadi terus bersyukur saja. Rasanya badanku apakah sudah enak? Nah maaf teman-teman, sekali lagi saya bilang atau saya tegaskan bahwa saya itu sebetulnya bukan orang sakti atau orang yang Allah kasih kelebihan buat lihat masa depan. Sebetulnya tidak seperti itu. Tetapi dari apa yang saya pelajari, kalau badan saya masih seperti ini, kalau kemarin rasanya kayak seperti ada sesuatu yang tertahan gitu ya. Hari ini masih kliang. Kliang paling kuat itu semalam terjadi pas abis sahur teman-teman. Jam 3 kurang 12 menit. Aku sampai tak inget-inget. Di situ aku keliangan banget. Kemudian pagi ini masih mabok. Maboknya itu mabok yang kayak orang memang kayaknya sih mau flu ini teman-teman ya. Tapi di luar itu memang rasanya beda. Di luar rasa flu saya atau rasa saya mampet hidung saya sekarang tuh kayaknya ada sesuatu yang beda. Nah di sini Mas Tulus pengen detailkan sama teman-teman semua terkait dengan apa yang sedang Mas Tulus rasakan. Kira-kira apakah masih ada ancaman gempa lagi? Coba nanti kita akan hitung, kita akan sampaikan kepada teman-teman. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk hamba-hamba Allah yang sudah berbagi untuk saya. Untuk Nasi Box terima kasih banyak. Saya sangat bangga sekali kepada teman-teman semua. Justru teman-teman maaf, untuk yang membantu kegiatan Nasi Box belakangan ya, belakangan ini justru yang bulan April ini yang paling banyak ternyata malah maaf saudara-saudara kita yang di luar Islam atau mereka non Muslim, Masya Allah. Jadi aku baru sadar setelah mereka bilang Mas Tulus berkat Tuhan menyertai dan lain sebagainya. Saya di sini baru menyadari bahwa Masya Allah toleransinya luar biasa ya. Mereka tidak pandang channel ini secara agama sebetulnya. Jadi mereka juga tidak ada batasan. Tapi alhamdulillah mungkin saudara-saudara kita yang muslim untuk di bulan ini sedang banyak kebutuhan. Jadi saudara-saudara kita yang di luar muslim alhamdulillah juga sangat membantu dan luar biasa. Aku hanya bisa bilang terima kasih. Jujur kondisi sedang tidak baik dan kalau misalnya membutuhkan, saya juga membutuhkan. Tetapi kalau misalnya sampai ada orang yang peduli sama kita, justru mereka itu di luar agama saya gitu, merasanya kayak nelongso, seneng bahagia gitu loh. Ada yang peduli kita justru bukan saudara, nggak kenal, tapi mereka peduli sama kita. Itu menurut saya luar biasa ya. Yang kirimin makanan, sing pizza, sing kurma,
Terus itu barusan ada nyampe itu paket apa aku ndak tahu ya teman-teman, kayaknya ciki-ciki gitu. Masya Allah, aku ngerti teman-teman tuh sayang sama aku. Makasih banyak ya Allah yang tukar kebaikan jenengan semua. Mbak Yuku yang di Instagram aku maaf diomeli terus. Aku mbok sebut terus ning jero vlogmu kok ndak aku luwih terkenal. Pokoknya siapapun jenengan terima kasih, yang sudah nambahin sedekah nasi bok terima kasih, sudah nyawer terima kasih, bagi angpau buat saya buat lebaran juga terima kasih banyak. Berkah selalu, semoga Allah tukar dengan rezeki lebih berkah melimpah lagi amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan jenengan yang bersedekah ke saya apapun suku dan agamanya, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Saya tidak akan menanggapi teman-teman yang sering menyebut apa istilahnya itu, kemarin kayak saya pakai baju hijau, Mas Tulus pendukungnya cak ini ya, cak itu ya, kenapa bajunya hijau. Allahu Akbar, saya nggak ngerti lagi harus jawab apa, saya nggak ngerti harus komunikasi apa dengan jenengan, tapi menurut saya ini sudah sangat keterlaluan. Jadi kalau baju saya saja jenengan hubung-hubungan dengan partai, teman-teman di sini sudah pada tahu kalau saya anti membahas politik, ya, oke? Jadi kalau suka ditonton, tidak suka silakan di skip, langsung saya komen, langsung saya hapus, langsung saya blok malahan ya. Orang-orang seperti ini saya tidak suka. Pakai baju merah dibilang partai ini, pakai baju kuning partai ini, pakai baju hijau partainya ini, dukung si Cak si C. Aku heran, Masya Allah, luar biasa jenengan itu, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Aku sih nggak gimana-gimana, tapi maaf sekali ini bulan puasa, berpikirlah yang positif, berpikirlah yang baik-baik saja, oke? Sorry teman-teman, tiba-tiba biasa kalau aku tadi mah adem ya, tapi kalau aku yang syuting langsung rame. Nggak tahu bunyi apa gitu, keras banget, jadi aku matikan dulu mikrofonnya terus aku cut, nanti aku lanjut lagi, maksud aku seperti itu. Pokoknya terima kasih banyak, rasa sayang, rasa cinta jenengan ke saya. Pokoknya saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa bilang terima kasih. Ayo bareng-bareng semangat jadi berkat untuk sesama, dan terus sering membantu untuk sesama, karena ya yang kita bawa apa sih, apa yang kita punya, apa kita bawa mati nantinya, ndak toh. Jadi perbanyak sedekah, kemudian juga perbanyak membantu orang-orang di sekitar kita yang mungkin jangan, maaf saya demi Allah tidak meminta, maksudku gini loh, walaupun saya cerita bukan berarti saya minta, maksudku lek jenengan tuh punya tetangga yang mungkin dalam kondisi berlebaran mereka sangat sederhana, terus kebetulan jenengan dikasih lebih sama Allah, bukan kaya tapi jenengan dikasih lebih, bantulah mereka ya, jadi orang yang bermanfaat untuk orang di sekitar kita, itu penting sekali, oke? Nah langsung ke topik pembahasan teman-teman. Nanti kalau yang tidak suka biasanya akan mencaci maki berkomentar kebanyakan ngoceh nih orang nih, kebanyakan ngemis nih orang nih, pasti gitu. Cuman alhamdulillah, lambemu ki cerminan hatimu ya. Silahkan mau komen apa aja, enggak apa-apa. Nah teman-teman, kemarin itu gempa bertubi-tubi sekali teman-teman, dan maaf, persis seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa gelombang-gelombang gempa ini masih akan ada beberapa hal yang terjadi, dan aku berkali-kali bilang ayo dong, kegaduhan-kegaduhan pemimpin kita di atas ini harus segera diselesaikan, harus segera ditanggulangi, kalau tidak malah akan semakin bahaya. Wah saiki malah tambah parah rek. Bagaimana, apa salahnya Allah marah kalau misalnya mereka melihat manusianya yang seperti yang ya kita lihat sekarang di media. Lampung sudah mulai terbongkar semua satu sama lain, gara-gara satu orang mengkritisi, kemudian yang lain jadi berani, kemudian muncullah orang-orang yang mengaku ini, mengaku itu, kemudian malah tambah memperburuk, memperkeruh, malah tambah dibully sama netizen Indonesia, Masya Allah, mencoba menutupi malah terbongkar ya, mencoba ini, mencoba itu. Salah satu wakil, kalau nggak salah satu pemimpin di daerah Jawa Barat katanya tertangkap OTT ya, operasi tangkap tangan, betul. Masya Allah, kok malah makin jadi. Terus mau gimana? Kalau teman-teman bilang, Mas Tulus ini nggak akan pernah berakhir. Ya kalau nggak akan pernah berakhir, berarti musibah kita nggak akan berakhir juga. Maaf teman-teman, kalau teman-teman tanya dengan detail, Mas Tulus silahkan diceritakan, silahkan tanggapan Mas Tulus. Apakah gempa ini akan berlanjut? Maaf, saya harus tegas jawab bahwa ini masih sering akan berlanjut. Ini dengan kadar yang besar masih akan terus terjadi teman-teman. Ini masih akan menyerang kita. Habis mana Tuban, Bangkalan, Bandung, Bengkulu. Bener kata saya kan? Lompatnya jauh-jauh, zigzag. Tapi kadang-kadang kalau saya ngomong jenengan bilang ya kayak gitu, saya orang begini, saya orang begitu.
Padahal saya tidak membenarkan sebetulnya, saya hanya melihat angkanya saja. Tapi kalau sudah benar seperti ini, terus ada yang bilang, kita nggak bisa nahan takdir Allah. Siapa yang mau nahan takdir Allah? Kita meminta kepada Allah untuk semoga segera diperbaiki. Hanya itu. Menantang itu tidak ada konotasi di situ. Kalau teman-teman salah mengartikan akan susah. Inilah banyak orang-orang seperti ini yang akan membuat justru musibah ini akan semakin mendekat dengan kita. Manusia akan banyak yang mudik, akan banyak yang pulang menggunakan kendaraan A, kendaraan B, semakin padat, kepadatan luar biasa. Kalau dengan kecelakaan yang besar, itu momen yang luar biasa, sangat ada kemungkinannya. Lalu ditambah lagi dengan seperti ini. Dari awal saya bilang, makanya kenapa yang selalu kasih wejangan ke saya untuk setiap vlog itu diberikan wejangan ke teman-temanmu untuk melapangkan hati, untuk melapangkan dada. Karena ya seperti yang sudah aku bilang, tahun ini tuh tahun becek ketitik olo ketoro gitu loh. Semua yang sudah disembunyikan, mau serapat mungkin kalau itu memang busuk, tetap akan tercium teman-teman, tetap akan terbongkar. Karena itu yang saya lihat di tahun ini. Semua yang ditutupi, semua yang coba untuk dirapatkan justru akan terbongkar. Semua akan terbongkar. Apakah itu termasuk kegaduhan? Kegaduhannya adalah ketika yang terbongkar justru tidak mengakui dan menutup alibinya, cari salah, cari benar dengan menutupi salah orang lain. Terus mengaku seakan-akan si A yang salah, orang yang disalahkan, tetapi beliaunya tidak mau mengakui salah, kemudian mengalihkan kesalahan orang dengan menutupi apa yang orang sampaikan. Ini yang sedang terjadi sekarang. Itu kegaduhan yang sebenarnya teman-teman. Itu bahaya menurut saya, karena ketika ada beberapa statement yang justru memperkeruh keadaan, banyak orang terpancing posisinya. Emosinya akan terpancing, kemudian tergadaikan dengan sesuatu. Salah satunya adalah apa? Musibah yang akan mendekati dengan kita. Semakin ini tidak bisa kita kontrol, semuanya akan menjadi. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas Tulus masih akan ada gempa? Jujur saya justru sangat mewaspadai di angka 18 dan juga 19. Angka 18 dan 19 tuh kalau saya bayangin, kalau saya hitung, saya sudah nangis dari tadi pagi teman-teman. Gimana kita ndak sedih? Posisinya kita mau Idul Fitri, kita mau merayakan kemenangan, banyak orang yang sedang berjuang akan berkumpul bersama keluarga, akhirnya banyak yang menjadi tumbal di jalanan, akhirnya juga jadi terkendala gara-gara musibah yang akan terjadi. Ini aku lihat benar teman-teman, sesuatu yang sangat berbahaya mungkin saja akan ada di sekitar kita dengan kondisi seperti ini. Jadi kalau misalnya, maaf ya saya nggak punya kewenangan apa-apa untuk menyampaikan ini kepada para pemerintah, para pimpinan kita, bahwa ayo segera diselesaikan, segera dirantasi. Kalau bahasanya yang tuh segera dirantasi, segera diselesaikan. Kalau tidak, akan memicu banyak hal. Salah satunya ya tadi musibah tadi. Dan maaf, kalau teman-teman bertanya apakah akan ada kelanjutan, saya masih melihat ada pengulangan gempa yang cukup signifikan di Indonesia dan terjadinya akan sangat rapat sekali teman-teman. Akan sangat rapat yang berawalan dari Tuban, kemudian mengarah ke sini sampai bahkan menjelang Idul Fitri. Maaf saya masih melihat ada beberapa hal yang bisa berpengaruh dengan yang namanya gempa. Bahkan kalau dari tadi pagi saya hitung angka 18, angka 19 itu sesuatu yang mengerikan menurut saya. Saya sih nggak mikirin mimpi saya yang tadi pagi ya, cuman saya hitung angka 18 itu teman-teman kalau kita cerna ya, 1 itu bisa terjadi adalah gempa, gunung meletus, 8 itu terikat, 8 itu terjerembab atau terperangkap, mengunci dan susah untuk ditemukan. Sorry Rek, aku melankolis kalau bahas ini karena awakku linglung, masih kosong pikirannya mas, bukan kosong tapi kayak wong linglung gitu loh, kayak wong sedih yang tanpa alasan ngono. Nah, terus angka 19 ini juga sama teman-teman. 9 kalian tahu ya, 9 tuh angka yang keras. 9 tuh angka yang tegang, angka yang kaku sekali. Angka yang mungkin saja adalah angka yang bisa digambarkan sebagai angka yang tidak bisa dibekukan atau tidak bisa diluluhkan. 1 itu gempa bisa, tanah longsor bisa, kemudian gunung erupsi bisa atau gunung meletus. Kemudian 9 ini besi yang sangat keras. Maaf teman-teman, angka 19 itu aku melihat banyak sekali orang-orang yang menjadi korban di sini itu
berhubungan dengan besi teman-teman di angka 19 ini teman-teman yang aku lihat. Jadi kalau 18 itu cenderung bisa lari ke gempa yang besar atau musibah yang besar anggaplah seperti itu, kemudian banyak orang terjebak di balik angka 8-nya. Tapi kalau 19 nih betul-betul kayak angka-angka yang menggambarkan betul-betul kecelakaan yang sangat besar yang diakibatkan sama si besi ini tadi. Besi ini bisa dari mana saja ya, maaf, pesawat juga dari besi, ada komponen besinya, apalagi kendaraan di darat itu juga ada besinya. Nah yang paling kuat di mana Mas Tulus, saya melihat paling kuat itu ada di tanah teman-teman. Jadi besi yang bersinggungan dengan tanah, kemudian kuat dari berbagai macam segi, ini juga akan jadi pengaruh untuk menjadi apa namanya, kegaduhan yang bisa terjadi di tanggal 19, dan itu yang menurut saya takutkan. Sorry. Ini satu dan lain hal yang menurut saya berbahaya. Ini satu dan lain hal yang ya maaf kalau teman-teman bilang saya lebay silakan, tapi angka 19 itu ada sebuah kesedihan yang luar biasa menurut saya karena angka 19 kalau misalnya ada kejadian, maaf ada kejadian yang meninggal atau kecelakaan, pasti kecelakaannya besar. Dan yang saya pikirkan adalah saudara-saudara yang mengumpulkan banyak uang, kemudian mengumpulkan banyak waktu dan kesempatan untuk berkumpul bersama saudara-saudara di daerah atau di kampung, terus terkendala dengan itu gitu loh. Cengeng banget aku yo. Piye ya rek? Pengulangan gempa ini juga sangat ada potensinya di angka 18-19 masih ada, sedangkan ya antara 20, 21 atau 22 lah insya Allah kita sudah menjelang Idul Fitri ya teman-teman. Jadi antara tanggal-tanggal itu kalau dari ada beberapa jenis aliran Islam yang sudah menyatakan bahwa tanggal 21 sudah Idul Fitri. Tapi NU sepertinya harus menunggu keputusan pemerintah ya. Kita ada beberapa orang yang mengikuti aturan pemerintah, ada yang mengikuti aliran-aliran lain dalam Islam, itu mah urusan mereka masing-masing. Tetapi secara pemerintahnya belum memastikan untuk tanggal Idul Fitri. Tapi ada banyak hal yang kita lihat. Sebelum Idul Fitri masih dalam suasana Ramadan, kita disambut dengan yang namanya gempa bumi. Tanggal 20 ada gerhana matahari, kemudian besoknya kita Idul Fitri mungkin, amin. Atau 22 atau 23 kita nggak tahu, nanti coba kita hitung lagi, kita tunggu keputusan pemerintah. Dan ada banyak hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Maaf sekali teman-teman, saya merasakan satu hal yang kuat di balik angka 18, 19, dan 17 pun saya melihat ada sesuatu yang akan terguncang. Dan ini badanku kalau aku rasain masih begini teman-teman, cuman nggak tak rasain. Rasanya kayak diombang-ambing gitu loh, kayak lagi duduk di pinggir perahu tapi perahunya kayak goyang kayak gini. Seperti ini yang saya rasakan. No, saya sangat yakin bahwa yang saya rasakan ini bukan karena saya mau flu atau karena sedang saya sakit atau saya tidak tidur. Tidak, justru memang saya nggak bisa tidur gara-gara mikirin ini, mikirin, ya maaf bahasanya adalah seandainya saya tuh pemimpin yang bisa ngerantasi, saya berantas semua. Rasanya tuh kayak gitu, tapi ya kita ini apa? Kita ini siapa gitu loh. Rasanya kayak sedih yang kono loh rek. Terus aku pengen ngewedar ini tuh kenapa? Karena ya biar kita jadi bahan pembelajaran. Masih ada kemungkinan gempa-gempa berikutnya. Lalu teman-teman mungkin akan bertanya secara signifikan terjadinya di mana Mas Tulus? Ini akan zigzag cukup kuat teman-teman, dan Pulau Jawa masih sangat potensial sekali saya lihat di balik tanggalnya. Kalau di balik tanggal ya 16, 17, 18, 19 ini sangat potensial terjadi di Pulau Jawa teman-teman. Yang berhubungan dengan erupsi, berhubungan dengan gempa, khususnya gempa. Jadi pengulangan-pengulangan yang berikutnya kalau teman-teman tanya akan terjadi masih sangat ada. Kita sudah lihat dari Bangkalan, Tuban, Madura, terus ke Bengkulu. Lari kemana. Beberapa hal yang kita lihat ini ada semua di depan mata kita teman-teman. Jadi ini akan terus berulang. Ini masih akan ada kemungkinan untuk terjadi lagi. Dan aku berharap, aku pengen nanti di akhir video kita berdoa sejenak dengan cara kita sesuai dengan kepercayaan kita untuk meminta kepada Allah. Sekali lagi saya tegaskan tidak merubah takdir ya. Minta tolong pikirannya dijernihkan ketika menyimak apa yang saya sampaikan. Terkesan saya itu mau ngelawan takdir, bukan. Takdir itu haknya Allah. Kita hamba Allah. Kita minta sama Allah. Salahnya di mana? Bukan merubah takdir. Apa kita bisa enggak?
Ya mudah-mudahan Allah kabul apa yang kita minta. Salahnya di mana kita saling mendoakan satu sama lain. Ya nanti di akhir video Mas Tulus pengen pengen bimbing teman-teman untuk berdoa bersama Mas Tulus bareng-bareng. Mungkin salah satu doa dari kita dikabul sama Tuhan atau sama Allah. Amin. Nah, pengulangan-pengulangan gempa ini menjadi satu hal yang memang menurut saya sangat kuat, sangat mungkin, sangat ada, lagi dan lagi terus terjadi, terus-menerus akan menjadi titik di mana orang akan terpengaruh, kemudian orang akan jadi rasa takut. Nah justru dengan adanya musibah ini kita tuh punya rasa takut yang luar biasa teman-teman. Kayak kayak wedi mati gitu loh bahasanya itu. Padahal pada dasarnya kalau besar banget menurut aku gempa bumi kontur terbesar itu masih ada di angka 17, 18, 19 ini juga masih ada. Aku sudah sering bilang sama teman-teman semua terkait dengan prediksiku, aku tuh sering banget bilang, ini kameraku yang ngeblur apa gimana toh? Apa? Maaf teman-teman, yang saya rasakan sekarang ya, makanya aku ngerasa kameraku kayak blur, kayak hologram badanku tuh, tak lihat malah jadi kayak hologram, gara-gara kepalaku ngeliang, gara-gara aku gemeter gitu loh, rasanya kayak nyut gitu, tapi terus kayak gemeter, cuman kayak gitu. Nah ini beberapa hal yang aku rasain dan maaf, biasanya kalau saya masih merasakan begini masih ada. Saya masih sumeng, berarti masih ada. Istilahnya kalau kata bahasa Mama Ita itu kayak, ya ada masih belum meledos, masih belum meledak, masih belum pecah. Nah istilahnya gitu. Ada beberapa istilah seperti itu yang saya rasakan dan saya masih merasakan itu. Saya masih punya prasangka buruk terkait dengan gempa. Jadi teman-teman aku berharap hati-hati, hanya bisa minta kepada Allah mudah-mudahan kita salah satu atau dari sekian banyak orang yang Allah pilih untuk dihindarkan dari itu. Kemudian gunung yang erupsi, kemudian ada tanah yang bergerak, kemudian ada kasus tanah yang menjadi musibah dalam tanda kutip mungkin longsor dan lain sebagainya. Ini juga masih sangat ada potensi. Khususnya 18 dan 19. Jujur ketika saya baca angka itu menurut saya itu sangat mengerikan buat saya. Saya agak merasa khawatir dengan angka 18 dan 19. Yes, semua hak Allah, semua Allah yang menghendaki terjadi. Saya tidak bisa memastikan juga dan belum tentu itu semua terjadi. Tetapi menurut saya ketika hal dan beberapa poin yang saya lihat di balik angka 1 dan 8, tanah pun ada kemungkinan, tapi hujan akan cenderung terjadi di tanggal-tanggal 18, 19 itu dengan kadar yang cukup besar. Saya juga melihat ada di situ. Dari mana angkanya Mas Tulus? Saya lihat di balik angka 4 dan juga 2 di bagian tengah. Kemudian ada angin yang kencang juga jadi potensi, harus hati-hati. Jadi hawa panas ada, tetapi tiba-tiba bisa hujan gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Kalau dari angka yang aku baca ya teman-teman, rasanya seperti itu. Kemudian saya sampai melankolis banget, sampai merasa ketakutan. Dalam arti ketakutannya karena saya takut kalau saudara-saudara saya kena musibah, dalam arti begitu. Rasanya di angka 18, 19 tuh betul-betul saya takuti. Takuti bukan berarti saya takut dengan kematian, tidak. Tapi saya takut kalau misalnya ada sesuatu yang besar. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan 18, 19 sampai kapanpun tidak ada musibah besar. Amin. Tetapi 19 itu ada simbol kekerasan. Ada simbol yang sangat keras sekali. Dengan kadar yang keras, kaku, dan besar. Itu yang saya lihat. Nah teman-teman, itu yang bisa Mas Tulus ulas untuk di video hari ini. Masih harus kewaspadaan kita ditingkatkan. Sekali lagi, gempa masih akan sangat berulang dengan kadar yang dekat dengan kita, akan terus-terusan berulang-ulang. Paling mentok sampai tanggal 20 ya, sampai malam takbir masih ada beberapa hal. 19 kecelakaan, harus hati-hati. Masih pesannya Mas Tulus simpelnya adalah bagi yang Islam, ya Allah cuman gampang sekali. Ambil wudhu sebelum jalan, bersihkan diri sebelum jalan, ambil wudhu, jaga kesehatan, sudah itu tok. Sama minta restu orang tuamu kalau kamu mau pulang, wes kuwi selaman selumun selamat, jaluk pengadilan ro Gusti Allah, jaluk perlindungan sama Gusti Allah. Semoga semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Ya, 19 teman-teman di jalanan harus hati-hati, jaga emosional, lebih santai, suwi, bali era apa-apa sih, penting teko ngomah daripada kita buru-buru malah maaf ujung-ujungnya celaka. 19 itu banyak yang disebarkan ya teman-teman, 18 juga banyak yang disebarkan, tapi 19 merupakan komponen energi terkuat, harus hati-hati. Saya ingatkan lagi, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman sedoyo semuanya tanpa terkecuali yang beranjak pulang mau jauh mau dekat, Mas Tulusnya bisa berdoa mudah-mudahan jenengan dikasih selamat berangkat sampai pulang lagi.
Amin ya Allah. Yuk teman-teman kita berdoa sebentar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa dengan sesuai kepercayaan kita masing-masing untuk menghadiahkan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dihindarkan dari bala sesuai seperti yang jenengan ingin ucapkan. Dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia juga tidak masalah ya. Yuk mari kita doa sebentar, doa sejenak. Inti doanya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya musibah kita ini untuk diperkecil bila perlu, amin. Kalau bisa ditiadakan, kalau memang harus ada, semoga dengan kadar terkecil dan jangan sampai ada yang mengalami kerusakan ya, amin. Berdoa dimulai. Maafin ya teman-teman, saya orangnya cengeng. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga teman-teman bisa ngambil segi dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi yang saya sampaikan tidak pasti terjadi, saya nggak bisa mastiin juga, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Semoga apa yang kita baca hari ini bisa dipahami sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya manfaat buat teman-teman, teman-teman juga manfaat buat saya. Dan sama-sama kita saling memberkati satu sama lain ya. Jangan lupa untuk jadi manfaat dan juga berkat untuk sesama. Dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum memiliki momongan dan ingin memiliki momongan, semoga segera Allah berikan momongan, amin ya Allah. Untuk yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang sedang mencukupi kebutuhan keluarganya untuk Idul Fitri semoga Allah cukupkan, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera bertemu dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk teman-teman yang saat ini sedang pengen punya hajat, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya mobil, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak semuanya. Nanti kita akan bahas terkait dengan video yang lain, mungkin ada beberapa hal menarik. Teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official. Ada hal menarik yang bisa dibahas, silahkan DM kan, sarankan Mas bahas ini, Mas bahas ini, boleh. DM di Instagram lebih gampang ya, khususnya lagi kalau ada linknya lebih bagus. Oke, Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Di masjid sudah mulai mengaji, jadi kayaknya Mas Tulus harus segera pamit. Terima kasih banyak, maaf kalau hari ini cara bicaranya terlalu berbelit-belit atau mungkin jenengan tidak suka atau tersinggung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya nggih. Mas Tulus nyuwun pamit, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.